Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu dasar yang ke-31 yang akan membahas al-mubtada wal khobar, mubtada dan khobar. Pada pelajaran yang sudah lalu, sudah saya sampaikan bahwa jumlah atau susunan kalimat itu ada dua. Satu jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya seperti zahaba, pergi siapa Sulaimanu, Sulaiman. Tidak Sulaimanun ya, ini Sulaimanu, karena ini termasuk isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu tidak boleh diberi tanwin. Sulaimanu ini menjadi fa'il, berarti dibaca rofa, tanda rofanya dhammah, karena berupa isim mufrad. Tidak diberi tanwin karena berupa isim ghairu munsharif. Ini sudah kita pelajari. Jadi jumlah fi'liyah adalah kalimat yang disusun dari fi'il dan fa'il. Kemudian yang kedua jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya al-ilmu nafi'un. Al-ilmu utawi ilmu itu nafi'un, berguna. Nah, ini contoh mubtada khobar yang akan kita pelajari dalam video ini. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, dalam bahasa Arab setiap jumlah atau susunan kalimat itu memiliki bagian utama atau pokok kalimat yang di dalam ilmu nahwu itu disebut al-mubtada. Mubtada itu sendiri artinya ya bagian utama atau pokok kalimat atau subjek. Jadi untuk menentukan mana mubtada dan mana khobar dalam susunan kalimat at-thalibu mujtahidun ini, kamu harus tahu maknanya kedua kalimat itu. At-thalibu artinya santri, mujtahidun artinya orang yang sungguh-sungguh. Berarti ini artinya santri itu sungguh-sungguh atau rajin. Nah, kalau kita sudah bisa memahami ini, dari sini kita bisa menentukan mana subjeknya, mana tadaknya, mana khobarnya atau yang menerangkan atau predikatnya. Kalau di pondok biasanya kalau ngaji kitab grundul, yang mubtada itu diberi kode mim seperti ini toh. Mem kecil di atasnya ini. Kalau khobar kodenya kho yang ditulis kecil di atas kalimat yang menjadi khobar itu seperti ini. Ya. Sekarang kita masuk bab mubtada khobar. Al-mubtada wal khobar. Mubtada adalah isim yang menjadi pokok kalimat, isim yang menjadi subjek, isim yang menjadi dasar utama dari sebuah susunan jumlah atau susunan kalimat. Nah, mubtada atau isim yang menjadi pokok kalimat ini hukumnya rofa. Nah, tanda rofa ada dhammah, alif, wawu. Yang menyebabkan rofa ini apa? Yang menyebabkan mubtada dibaca rofa atau diberi hukum rofa itu apa? Penyebab rofaknya mubtada atau amilnya mubtada itu tidak ada. Jadi amil lafdhiyahnya, amil atau penyebab yang bisa diucapkan itu tidak ada. Penyebabnya yang tampak itu tidak ada. Kalau selain mubtada itu kelihatan amilnya. Contoh, yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Yaqra'u membaca, siapa Muhammadun Muhammad, Al-Qur'ana ing Qur'an. Ini Muhammadun dibaca rofa sebagai fa'il,
Nah, fa'il itu hukumnya rofa, yang merafakkan itu adalah fi'ilnya ini. Al-Qur'ana ini menjadi maf'ul bih yang hukumnya nasab. Nah, tanda nasabnya fathah. Nah, ini Al-Qur'ana hukumnya nasab itu yang menasabkan siapa atau amil nasabnya apa? Ya susunan fi'il dan fa'il. Jadi setiap kalimat itu kok diberi hukum rofa, ya ada yang merafakkan. Kalau dihukumi jer, ya ada yang mengejerkan. Kalau dihukumi nasab, ya berarti ada yang menasabkan. Tapi untuk mubtada ini tidak ada. Karena sebagai pokok kalimat, maka oleh ulama ahli nahwu dihukumi rofa begitu saja. Jadi kalau mau dicari amilnya atau penyebab rofanya, ya karena dia menjadi pokok kalimat atau menjadi mubtada itu. Contoh lain, kasaro memecah siapa al-waladu, anak. Al-waladu rofa sebagai fa'il, yang merafakkan adalah fi'ilnya ini kasaro. Ma apa-apa fil khozanati. Al-khozanati dibaca jer. Siapa yang mengejerkan? Yang mengejerkan adalah huruf fi. Jadi di dalam nahwu itu kalimat yang dibaca rofa, nasab atau jer atau jazm itu selalu ada amilnya atau penyebabnya, kecuali mubtada. Kalau mubtada itu tidak ada penyebabnya, tapi kaidahnya setiap mubtada rofa begitu aja. Nah, mubtada ini kebanyakan terletak di awal jumlah, seperti at-thalibu mujtahidun, ini kan di awal jumlah. Biasanya seperti ini. Tapi juga ada mubtada yang terletak setelahnya khobarnya. Nanti akan kita pelajari. Sedang khobar adalah setiap kalimat yang menyempurnakan makna mubtada. Hukumnya juga rofa. Contoh ini, mujtahidun ini sebagai khobar. Khobar ini berarti hukumnya juga dibaca rofa. Khobar ini adalah sebagai penyempurna. Kalau tidak ada khobar, maka mubtada itu tidak bisa dipahami. Misalnya lafal at-thalibu saja, santri. Kalau tidak ada khobarnya, ya terus gimana cara memahaminya? At-thalibu santri, santu terus piye? Ya, baru setelahnya ada khobar, maka maksud at-thalibu itu menjadi jelas. Oh, santri itu rajin, jadi sudah jelas maksudnya. Nah, lebih jelasnya coba kita perhatikan contoh-contoh ini. Jadi mubtada itu ada yang berupa isim mufrad, ada yang berupa isim tasniyah, ada yang berupa isim jama'. Yang isim mufrad contohnya al-ilmu nafi'un. Al-ilmu utawi ilmu itu nafi'un, bermanfaat atau berguna. Ini biasanya kalau di pondok, kalau mubtada itu diberi kode mim. Kalau khobar diberi tanda kho. Nah, kalau ada tandanya mim itu berarti rofa karena sebagai mubtada. Kalau ada tandanya kho itu berarti rofa karena sebagai khobar. Misalnya contoh lagi, an-najmu lami'un. An-najmu utawi bintang itu lami'un, berkelap-kelip, bersinar kelap-kelip. Zaidun utawi Zaid itu karimun, orang yang dermawan. Al-Madinatu utawi kota itu amiratun, rame. Abuka utawi bapakmu itu du ilmin, orang yang mempunyai ilmu. Al-muslimu utawi orang muslim itu syakirun, orang yang bersyukur robbahu kepada pangerannya atau tuannya muslim. Al-mu'minu utawi orang-orang mukmin itu muhafidun, orang yang menjaga ala sholatihi, atas sholatnya mukmin. Ya, biasanya itu kalau di pondok itu kalau mubtada ditandai mim dan diartikan dengan utawi. Ya, utawi itu kalau dalam bahasa Indonesia yang menjadi mubtada berarti itu pokok kalimat, berarti itu subjek. Kalau khobar itu ditandai dengan kho dan diartikan sebagai iku, itu. An-najmu lami'un, bintang itu bersinar.
Zaidun karimun, Zaid itu orang yang mulia. Al-Madinatu amiratun, kota itu ramai. Abuka dzu ilmin, utawi bapakmu itu dzu ilmin, orang yang punya ilmu. Al-muslimu syakirun rabbahu, orang muslim itu orang yang syukur kepada Tuhannya. Al-mu'minu muhafizun ala sholatihi, orang mukmin itu menjaga atas sholatnya. Ini tadi contoh mubtada yang berupa isim mufrad. Al-ilmu, an-najmu, zaidun, al-madinatu, abuka, al-muslimu, al-mu'minu. Ini semuanya adalah isim mufrad. Sekarang contoh mubtada yang berupa isim tasniyah. At-tilmizani, dua orang murid itu hadironi, datang keduanya. Az-zaidani utawi zaid loro itu qaimani, berdiri keduanya. Al-bintani utawi dua anak perempuan itu mujtahidatani, giat kedua-duanya. Al-muallimani utawi dua orang guru itu nasyitoni, rajin keduanya. Al-amilani utawi dua orang pekerja itu mukhlisoni, orang yang tulus keduanya. As-sokhrotani utawi dua batu itu kabirotani, besar keduanya. Al-harisani utawi dua penjaga itu mahironi, mahir atau pintar keduanya. Sekarang contoh mubtada isim jamak. Contoh az-zaiduna qaimuna, az-zaiduna utawi zaid banyak itu qaimuna, orang-orang yang berdiri. Al-muhsinuna utawi orang-orang yang baik itu mamduhuna, orang-orang yang terpuji. Al-mu'minuna utawi orang-orang mukmin itu faizuna, orang-orang yang beruntung. At-talamidu utawi murid-murid itu azkiya'u, orang-orang yang cerdas. Al-fallahuna utawi para petani atau petani-petani itu nasyituna, orang-orang yang giat. Al-yanabi'u utawi mata air itu kasirotun, banyak fi biladina, di negeri kita. At-tilmizatu utawi murid-murid perempuan itu muaddibatun, orang-orang yang beradab. Nah, ini adalah contoh mubtada yang hukumnya rofa dan khobarnya juga rofa. Nah, ini syarat antara mubtada dan khobar itu, antara mubtada dan khobar harus sesuai dalam mufrad, tasniyah dan jamaknya. Yang kedua, mubtada dan khobar harus sesuai dalam muzakkar dan muannasnya. Coba kita lihat. Al-ilmu mufrad, nafiun mufrad. Al-ilmu muzakkar, nafiun muzakkar. At-tilmizani tasniyah muzakkar, hadironi juga tasniyah muzakkar. Az-zaiduna jamak muzakkar, qaimuna juga jamak muzakkar. An-najmu mufrad, lamiun juga mufrad. An-najmu muzakkar, lamiun juga muzakkar. Az-zaidani tasniyah muzakkar, qaimani juga tasniyah muzakkar. Al-muhsinuna jamak muzakkar, mamduhuna juga jamak muzakkar. Zaidun mufrad, karimun juga mufrad. Zaidun muzakkar, karimun juga muzakkar. Al-bintani tasniyah, mujtahidatani juga tasniyah. Al-bintani muannas, mujtahidatani juga muannas. Al-mu'minuna jamak muzakkar, faizuna juga jamak muzakkar. Al-madinatu ini mubtada, al-madinatu termasuk muannas, amiratun juga muannas. Al-madinatu mufrad, amiratun juga mufrad. Al-muallimani tasniyah,
mudzakkar. Nasyitoni juga tasniyah mudzakkar. At-talamidu murid-murid berarti jamak. Azkiya'u juga jamak. Zakiyun mufradnya, azkiya'u jamaknya. Abuka mufrad, zu ilmin juga mufrad. Abuka mudzakkar, zu ilmin juga mudzakkar. Al-amilani tasniyah mudzakkar, mukhlisani tasniyah mudzakkar. Al-fallahuna jamak mudzakkar, nasyituna juga jamak mudzakkar. Al-muslimu mufrad mudzakkar, syakirun juga mufrad mudzakkar. Sokhrotani tasniyah muannas, kabirotani juga tasniyah muannas. At-tilmizatu jamak muannas, muaddibatun juga jamak muannas. Jadi saya simpulkan pelajaran ini mubtada adalah isim yang menjadi pokok kalimat, hukumnya rafa. Kebanyakan terletak di awal jumlah, sedangkan khobar adalah setiap kalimat yang menyempurnakan makna mubtada. Artinya menyempurnakan itu kalau tidak ada khobarnya mubtada itu tidak bisa dipahami dan hukumnya rafa. Nah, susunan mubtada dan khobar itu antara mubtada dan khobar harus sesuai dalam hal mufrad, tasniyah dan jamaknya. Mubtada dan khobar harus sesuai dengan mudzakkar dan muannasnya. Kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya juga muannas. Kalau mubtadanya itu mufrad, khobarnya juga mufrad. Sekarang contoh-contoh ini akan saya uraikan. Al-ilmu nafi'un. Sebelum kita menentukan mana mubtada dan mana khobarnya, kita harus pahami maksud daripada kata-kata ini, kalimat ini. Maksudnya adalah ilmu itu bermanfaat. Berarti kata ilmu ini menjadi mubtada. Kalau mubtada ini hukumnya adalah rafa. Nah, di sini al-ilmu nafi'un ini mubtadanya menggunakan isim mufrad. Nah, isim mufrad itu kalau rafa berarti tandanya dhammah. Nafi'un itu menjadi khobar. Khobar hukumnya rafa, tanda rafanya dhammah karena berupa isim mufrad juga. At-tilmizani hadirani. Dua murid laki-laki itu datang keduanya. At-tilmizani berarti menjadi mubtada karena sebagai subjek. Mubtada hukumnya rafa, tanda rafanya alif. Kenapa ditandai alif? Karena berupa isim tasniyah. Hadirani khobar. Kenapa ini kita sebut khobar? Karena menyempurnakan artinya lafadz at-tilmizani. Khobar hukumnya rafa, tanda rafanya alif karena berupa isim tasniyah. Az-zaituna utawi zaid banyak itu qaimuna orang-orang yang berdiri. Lafal az-zaituna ini berbentuk jamak, yaitu jamak mudzakkar salim, menjadi mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Karena sebagai pokok kalimat. Mubtada hukumnya rafa, tanda rafanya wawu. Mengapa ditandai wawu? Karena berupa jamak mudzakkar salim. Qaimuna ini sebagai khobar. Kenapa kok disebut khobar? Karena menyempurnakan artinya lafal az-zaituna. Kalau tidak ada khobar, az-zaituna ini tidak jelas maksudnya. Maka qaimuna ini sebagai khobar, sebagai kalimat yang menerangkan atau predikat. Khobar hukumnya rafa, tanda rafanya wawu karena berupa jamak mudzakkar salim. Ini sama al-muhsinuna mamduhuna, al-mu'minuna faizuna. Yang ini beda. At-talamidu utai murid banyak berarti itu azkiya'u orang-orang yang cerdas. Lafadz at-talamidu ini berarti jamak. Azkiya juga jamak. At-talamidu itu menjadi subjek, berarti menjadi mubtada, pokok kalimat.
Atqiya'u predikatnya, karena menjadi predikat yang menerangkan berarti lafal atqiya'u itu menjadi khobar. At-talamizu menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rofa, tanda rofaknya dhammah. Kenapa ditandai dengan dhammah? Karena berupa jamak taksir. Atqiya'u menjadi khobar karena sebagai predikat. Khobar hukumnya rofa, tanda rofaknya dhammah. Nah, silakan yang belum saya uraikan itu kamu uraikan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.